memasuki ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya jemput kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1, 2 dan 4. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, jaga kita dikobarkan olehnya. Berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Mari mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak akan berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah. Kasihani kami ya Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Telah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Jikalau orang lain bertanya, di mana pokok selamatmu? Ku jawab, sungguh itu hanya belas kasihan Tuhanku. Ku tunduk dengan tak menggeram, melainkan akan rahmat-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Dari Mazmur 52 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Mazmur 52 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 kita akan membaca secara responsorial. Kalau kita sudah dapat, kita bersama-sama. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari, Engkau merancangkan penghancuran. lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut. Dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, Yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Di dalam rumah Allah, Aku percaya akan kasih setia Allah. untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya. di depan orang-orang yang kau kasihi. Di tangan Allahku saja ku selamat dan sejahtera. Ku selamat
sampai kapankah, bermaksud agar aku jatuh. Di tangan Allahku saja ku selamat dan sejahtera, benteng imanku hanya Dia. Kamu hai umat percaya, berdoa dan berharaplah, pelindungmu kekal setia. Mari kita berdoa. Dengan sukacita kami datang berkumpul bersama sebagai umat-Mu yang kudus, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena betapa baiknya Engkau. Dengan kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan terus menuntun kami, tak jemu-jemu mengingatkan kami, dan tak bosan-bosan mengasihi kami dengan sedemikian rupa. Allah yang selalu setia, memelihara, mendampingi, menuntun hidup kami. Dan dengan sukacita kami sekalian jemaat-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus ini siap untuk Engkau ingatkan, siap untuk Engkau tegur dan Engkau nasihati, agar hidup kami semakin lebih baik, hidup dengan rencana-Mu, hidup seperti yang Engkau ingini. Dan kiranya Tuhan tunjukkan hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang tentunya tetap kami rindukan. Ampuni kami, berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu terkasih, pembacaan pertama kita terambil dari Amos 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Amos 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berfirman, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya
Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 15 sampai dengan 29. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29. Bunyi firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dia, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas dan yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun ke turunan,
tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Dengan perikop Maria dan Marta. Demikian Injil Kristus. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Kuresumana Kami Kuresumana kami Kuresumana Puji Tuhan atas firman-Nya yang sudah dikaruniakan buat kita, menjadi kesempatan bagi kita untuk terus mengintrospeksi diri, menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menolong kita merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema, dengarlah peringatan Tuhan. Tanan talingai tu piada napuang. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingat persis beberapa waktu yang lalu, saya masih di Makassar Timur ya, malam ketika nyetir, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik di pinggir jalan. Bentuknya sangat indah, warnanya begitu sangat interested. Dan buah itu adalah buah kesukaan saya, buah nangka. Karena doyan, seandainya bukan buah nangka, untuk apa mau turun? Tapi karena nangka, suka betul dengan nangka itu,
Akhirnya turunlah, lumayan buahnya besar. Saya tekan, waduh, udah mateng ini. Ya. Dan saya tidak pikir panjang, saya ambil. Tapi kok sampai rumah lupa bahwa tadi saya dapat buah nangka. Esoknya baru ingat. Lalu buka mobil, tiba-tiba kok aromanya lain sekali ini. Dan akhirnya nggak panjang-panjang, lalu saya buka buah itu. Kulitnya begitu sangat interested dan membayangkan pasti dalamnya bagus. Luarnya begitu sangat cantik, saya membayangkan di dalamnya pasti lebih cantik. Ya, tapi ternyata kecewa tingkat tinggi. Ekspektasi terlalu tinggi, kenyataan jauh dari harapan. Buahnya, isinya, ya begitu sangat mengagetkan. Busuk, banyak ulatnya, bau lagi. Tanpa pikir panjang ya dibuang. Dan lebih parahnya, sekitar semingguan, ruangan mobil itu bau sekali. Baunya aneh, barusan saya ketemu buah nangka. Baunya aneh banget. Ya, ada bahasa Toraja yang menggambarkan itu. Bubulung. Saya cari-cari apa itu bahasa Indonesianya bubulung, nggak dapat. Tapi sepertinya bubulung itu ketika saya mengendus-endus baunya, mengingat-ingat baunya itu, dia lebih mirip bau ketek. Saya heran ada buah nangka baunya bau ketek, Bapak Ibu. Dan itu berapa kali orang numpang di mobil selalu negur, Pak Pendeta kayak yang bau ketek. Wah, lebih parah lagi. Ya terpaksa saya bilang ya ini gara-gara nangka. Orang bilang mana ada bau nangka bau ketek. Ya udah kalau nggak percaya. Heran juga. Terpaksa bawa ke salon mobil, bersihkan itu. Itu mobilnya Satria Kasih. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kecewanya ketika kita berada dalam situasi seperti itu. Dan Israel dalam bacaan utama kita dari Amos pasal 8, ya buah yang sudah matang, buah yang sudah berada di dalam bakul, di dalam keranjang yang sudah dipetik di akhir musim panas. Ketika berbicara tentang musim panas, ya enggak ada lagi itu ketika berubah musim lalu ada buah, pohon yang berbuah. Dengan kata lain, enggak ada pohon yang berbuah pada saat musim dingin. Dan akhir musim panas itu menandakan bahwa ini loh panen terakhir. Buah yang terakhir, kesempatan yang terakhir. Tetapi ternyata buah yang ada di dalam keranjang yang kelihatannya ranum, kelihatannya enak, yang kelihatannya nikmat, yang kelihatannya menggoda selera, ternyata seperti buah nangka yang bau ketek tadi. Di dalamnya busuk, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan mereka ini digambarkan sebagai umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang Yehuda. Yang 2 suku dan 10 suku itu. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Gambaran bahwa mereka lah yang disebut dalam penglihatan seorang Amos dari Tekoa itu, buah yang berada di dalam keranjang yang sudah dipetik pada akhir musim panas tadi. Yang musim panas lihat buah-buah ya yang fruit itu dalam rasa kondisi yang haus pasti ngiler, Bapak Ibu saudara-saudara.
Dan betapa kecewanya ketika harapan kita ngelihat itu, lalu kita buka buahnya, ya pasti perasaan kita begitu sangat kecewa. Allah sangat kecewa kepada umat Tuhan. Allah sangat bersedih melihat umat Tuhan yang berulang kali diberi kesempatan untuk bertobat. Berulang-ulang kali, tak terhitung berapa kali, dengan kesabarannya, dengan kasih sayangnya, ya, dengan kesetiaannya, dengan caranya, dengan berbagai macam cara, Tuhan mengingatkan, menasihati, ya, orang Israel, umat Tuhan, supaya bertobat, supaya kembali kepada jalannya, supaya ingat Tuhan, supaya kalau beribadah kepada Tuhan, supaya kalau cari makan jangan korbankan orang lain, supaya kalau kamu kaya, jangan yang miskin semakin miskin. Supaya kalau kamu berkuasa, jangan bertindak semena-mena. Kalau kamu mencari makan, jangan sikut kiri dan kanan. Jangan korbankan orang lain. Ini bekerja dengan hati. Kita cari makan dengan modal iman. Mengandalkan Tuhan yang diimplementasikan dalam keseharian hidup. Itu Tuhan mau praktiknya. Tuhan gak mau yang seremonial saja. Tuhan gak mau yang lihat, yang cuman formal saja. Tuhan gak mau lihat iman kita itu hanya sebatas doa. Tuhan gak mau lihat iman kita semacam hanya sebatas komat kamit. Tuhan gak mau lihat iman kita sebatas ruang gereja saja. Betapa kecewanya Tuhan ketika melihat umatnya seperti itu. Dan merekalah buah yang bau ketek tadi itu sebenarnya. Merekalah buah yang kelihatan cantik tetapi busuk di dalamnya. Dan buah ini tidak bisa dipertahankan. Harus segera dipanen. Dipanen bukan untuk dipergunakan. Dipanen bukan untuk dijual. Dipanen bukan untuk disimpan. Gak bisa buah disimpan kalau sudah dipanen. Walaupun zaman sekarang semakin canggih apel, ya tetap saja ketika itu sudah nyampe waktunya busuk, ya busuk. Pisang dengan teknologi yang canggih dicelup, diekspor, tetap saja ketika waktunya nanti akan busuk juga. Gak bisa. Jadi ini mereka yang digambarkan sebagai buah yang dipanen itu, ini adalah kesempatan terakhir hidup Bapak Ibu. Itu kesempatan terakhir mereka beraktiviti. Kesempatan terakhir mereka menjalani hidup. Berulang kali Tuhan menyadarkan. Berulang kali Tuhan mengingatkan. Berulang kali Tuhan menasihati. Tapi boro-boro menerima. Malah dengan cueknya mereka merasa pede bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu benar adanya. Dan itu terus menjadi kebiasaan. Malah kalau kita lihat perikop sebelumnya, dalam pasalnya yang ke-7 itu, bagaimana umat Tuhan menolak Tuhan. Bagaimana umat Tuhan menolak utusannya yang bernama Amos. Amos diusir Bapak Ibu. Ini mengerikan ya. Gimana sih kehidupan bangsa Israel? Pada zaman itu, pada zaman Raja Usia, pada zaman Raja Yerobeam, kedua kerajaan utara dan selatan ini rajin sekali beribadah. Hidup ekonomi semakin baik, ya, geliat ekonomi semakin
baik dari segi berbagai macam sektor, orang Israel mengalami kemajuan yang signifikan, yang begitu sangat baik. Dari segi keagamaan, orang Israel rajin sekali beribadah, Bapak Ibu. Rumah-rumah ibadah dijubelin. Berjubel-jubel orang-orang pergi menyembah Tuhan. Berjubel-jubel orang antusias memberikan persembahan. Berjubel-jubel orang percaya mendekati rumah Tuhan, beribadah, menaikkan doa, nyanyian, riang gembira. Luar biasa. Tetapi pada sisi lain mereka pun ke Betel. Apa itu ke Betel? Betel identik pada saat itu menjadi tempat kuil. Ya, penombaisia pohon penombaisia di atas. Dan lebih parahnya praktik hidup mereka nggak seperti apa yang mereka lakukan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kelihatannya agamais, tetapi di luar sadis. Di rumah Tuhan mereka kelihatannya menjadi orang baik, di luar jadi orang jahat. Di rumah Tuhan mereka komat kamit menyebut nama Tuhan. Di luar rumah Tuhan sepertinya mereka adalah orang yang tak mengenal Tuhan, bejat sadis. Ibadah mereka hanya sebatas itu. Makanya dalam pasal 5 ayatnya yang ke-21, minggu lalu juga saya singgung bagaimana tali sifat itu digantungkan menjadi ukuran bagi mereka, lurus tegak mereka atau enggak, baik benar mereka atau enggak. Ternyata tidak. Ngerinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah sangat membenci mereka. Bayangkan kalau dalam pasal 5 ayat 21 dan seterusnya, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak suka pada perkumpulan rayamu. Apabila engkau mempersembahkan kurban bakaran, aku enggak tengok, aku enggak suka, aku enggak lirik. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Allah enggak suka lagi. Bayangkan kalau Allah tidak suka lagi terhadap kita. Coba. Namui mengkaro-karo ki menomba kita minaporeki puang matua. Sekalipun kita jungkir balik beribadah, apalah artinya ketika Tuhan sudah enggak suka lagi? Apalah artinya kalau Tuhan membenci kita? Waduh, ini ngeri sekali loh Bapak Ibu. Tetapi kesempatan emas kasih Allah disia-siakan umat Tuhan. Sehingga dalam bahasa antropomorfis, ya, dibahasakan bahwa Allah itu seperti dalam gambaran otak kita sebagai manusia. Bahwa Allah itu sepertinya kehilangan kesabaran. Padahal Allah itu panjang sabar. Tetapi bukan berarti menggambarkan Allah tidak sabaran dan tidak sabar. Tetapi kesempatan bagi manusia ada batasnya. Sehingga ketika itu tidak digubris manusia, maka penghukuman akan terjadi. Mengerikan loh Bapak Ibu. Kalau kita baca perikop itu dalam bacaan kita, gerhana matahari, ada ratapan kertak gigi. Puji-pujian orang bernyanyi berubah menjadi ratapan. Riang gembira nyanyian kita, syair-syair sukacita berubah menjadi syair tangisan dan ratapan. Di tempat-tempat sukacita, di mana-mana
di situ akan terjadi tangisan dan raungan, tanda penderitaan. Ngeri kan? Lalu ada kelaparan dan kehausan. Coba siapa yang mau hidup dalam hal seperti ini? Ini bukan lagi nubuatan tentang nasihat, tetapi ini nubuatan tentang penghukuman. Makanya dengarkan kalau masih ada kesempatan. Tema kita, dengarlah peringatan Tuhan. Peringatannya macam-macam. Ketika kita berjalan dan tersandung, lalu kita mengadu. Ya seorang bilang, mingki lalalala kombe nambai. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita nggak nyaman, Bapak Ibu Saudara-saudara, harusnya menjadi kesempatan introspeksi bagi kita. Oh, mungkin ada sesuatu yang salah. Yang nama rutu-rutu motu dia napadi, harusnya juga menjadi kesempatan bagi kita untuk introspeksi. Alam berguncang. Alam memperlihatkan tanda-tanda tidak bersahabat. Harusnya bagi seluruh penghuni bumi menjadi kesempatan introspeksi diri. Dan mengubah diri supaya bertanggung jawab dengan baik dengan alamnya. Buang sampah sembarangan. Bawa mobil yang begitu sangat mahal tetapi otaknya miskin. Buang sampah dari jendela mobil. Itu jorok sekali, itu kurang ajar sekali. Kaya orangnya, mobilnya bagus, jorok orangnya. Coba, adakah yang seperti itu? Bertobatlah. Jangan bilang ada tukang sampah, itu tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita merasa nyaman, biasa dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang enggak, karena sudah menjadi habit, bahkan hobi, ya kan? Hobi marah-marahin orang. Dari dulu seperti itu, sekarang enggak nyadar-nyadar, sudah sekian banyak orang yang disakiti dengan marah-marahnya, dengan kata-kata kasarnya, dengan kata-kata yang menusuk jantung. Berapa orang yang sudah ditusuk jantungnya? Jantung alat vital Bapak Ibu. Mati orang. Berapa orang yang sudah kita bunuh dengan kata-kata kita? Ngeri. Tapi karena kebiasaan, sulit lagi diperingati. Dan biasanya kalau diperingati marah-marah, kita rina singkei. Iya. Nomba mulai pakuan nih kayak di Pokadami di Pakilale na kita disingke. Nalay apay. Yang bersangkutan menolak dan membuang emas. Iya kan? Lebih hobi memelihara kotoran-kotoran dalam dirinya. Karena kebiasaan judi di Toraja Bapak Ibu Saudara-saudara. Adat macam-macam orang berargumen dengan subjektivitas pandangannya. Umua ada toh. Ma pasilaga na di sirok-korokoi. Naladeno ada toh. Adat itu ketika diadu itu kerbau. Lalu dibuat unsur judinya di situ. Mana ada orang berapologi subjektif karena dia suka judi. Dan ini yang banyak mempengaruhi orang-orang yang tulus kepada Tuhan. Mau beribadah selalu kepada Tuhan. Tetapi ditaloi sabak Buddha seng naya. Akhirnya ketika ada upacara, orang mati di Toraja. Orang-orang seperti ini, bebal seperti ini yang mempengaruhi keluarga. Sampai marah-marah ke gereja. Marah-marah ke majelis gereja. Dan rela untuk tidak dilayani. Yang penting pertarungan kerbau diizinkan dan dilaksanakan karena sudah dibuatkan arena.
Orang-orang berduit itu biasa. Akhirnya nggak punya duit tetapi takut sama Tuhan, nggak bisa ngomong apa-apa. Kasihan Bapak Ibu. Firman Tuhan mau diperdengarkan, bahkan ditolak mati-matian. Coba ngeri. Sangat mengerikan. Padahal juga mereka adalah warga gereja. Namanya juga jelas, ada yang namanya Matius, ada yang namanya Yohanes. Sukses juga di negeri orang karena didoakan selalu oleh jemaatnya, oleh keluarganya. Tetapi menginjak-injak semuanya itu dengan otoriter, kebanggaan, keberhasilan, kesuksesannya, dan habitnya yang tidak baik. Di Toraja kan banyak kasus seperti itu Bapak Ibu. Jemaat juga sudah tahu benci orang itu enggak baik. Selalu saya bilang, masih saja. Tapi mudah-mudahan enggak terjadi di Ramah. Ada orang yang sudah baku bombe 10 tahun. Tahu itu salah. Selalu diingatkan. Dari sekolah minggu udah tahu itu salah. Tapi kok enggak bisa memaafkan? Ada apa? Karena udah jadi kebiasaan. Sampai dengan nada tegas. Naku hari maka dan naku namu isela ku mateku tak ku lampagari tak ku lampa kadai. Ko ya mo? Pilih mana berkat atau kutuk? Pilih mana berkat atau kutuk? Kutuk, berkat ya. Iya. Tuhan dengan kasih-Nya menawarkan berkat. Tetapi terkadang kita menolak berkat itu. Lebih memilih binasa daripada berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbahagialah. Dan saya bersuka cita atas firman ini. Saya juga adalah orang yang gak sempurna. Ungkapan kata-kata mungkin banyak yang keliru. Kepada sesama saya. Kepada siapapun, kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi lewat kesempatan ini saya bersyukur. Tuhan mengasihi saya. Tuhan masih menyayangi saya. Dan semoga Tuhan memampukan saya untuk merubah semuanya itu. Supaya hidup saya semakin lebih baik. Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudara yang masih ditegur dan diingatkan oleh Tuhan. Walaupun terkadang itu sakit. Macam-macam caranya Tuhan. Lewat firman Tuhan. Lewat khotbah. Jadi rajin-rajinlah ke gereja. Supaya dengar khotbah. Apalagi yang malas baca Alkitab di rumah. Rajin-rajin maki ke gereja. Dan bersuka cita, jangan marah-marah kalau ditegur firman Tuhan. Jangan bilang, aku napokada te pandita domai. Bersyukurlah ketika kita kena. Dan itu kesempatan bagi kita. Ketika kita mensyukurinya dan mau merubah diri, berarti kita menerima berkat Tuhan. Sebaliknya, berarti kita mau binasa. Itu juga terkadang terjadi dalam hidup kita. Lewat peristiwa-peristiwa bahkan yang tragis sekalipun. Yang menyedihkan, menyengsarakan sekalipun. Tandanya bahwa Tuhan masih menyayangi kita. Masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Berbahagialah dan bersuka cita atas semuanya itu. Roh Kudus memberkati. Tuhan menolong kita. Amin. Maria dan Marta, Bapak Ibu saudara-saudara. Sepertinya Marta kok yakin bahwa apa yang dilakukannya itu yang paling baik, itu yang paling benar. Dan ketika Maria melakukan beda dengan yang dilakukan Marta. Marta menjadi cemburu. Terkadang kita merasa benar seperti Marta. Tetapi
penilaian Tuhan yang dilakukan Marta tidak lebih baik daripada yang dilakukan Maria. Maria telah memilih yang terbaik. Dia memasang telinga, mendengarkan firman Tuhan, dan bersyukur ditegur oleh firman Tuhan. Sebaliknya, Marta memilih melakukan apa yang dia lakukan menurut kehendaknya. Tuhan, tolonglah kami. Kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri. Mari kita mendengarkan dan siap menerima dengan sebulat-bulat hati firman Tuhan, 10 hukum Tuhan. Yang diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Seperti ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Nanti akan mendapat pertolongan.
terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Dan kita akan dituntun satu nats dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku,
persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dengan syafaat kita kepada Tuhan, dan juga dengan penuh kasih dari tempat ini, mari kita doakan hambanya Bapak Ferdi Sambo, Irjen Ferdi Sambo, yang saat ini sedang bergumul ya, ada persoalan yang sedang dihadapi. Semoga itu bisa selesai dengan baik. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah yang baik, bahwasanya kasih sayang-Mu tetap kami nikmati, kesempatan selalu Engkau berikan kepada kami, dan itu boleh kami rasakan dalam ibadah minggu saat ini. Kesempatan untuk mengintrospeksi diri, kesempatan untuk lebih memahami apa arti hidup dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih buat semuanya itu. Tuntun kami agar kami hidup seperti firman-Mu. Jangan bosan Tuhan mengingatkan kami dengan kasih-Mu, menuntun kami dengan cara-Mu ke jalan-Mu yang benar. Biarlah kami semakin hari semakin lebih dewasa di dalam iman. Dan terus berdoa, persekutuan jemaat-Mu di sini bersama dengan gereja-Mu di seluruh muka bumi ini terus berjalan dengan baik, bertumbuh dengan baik. Setiap umat-Mu Tuhan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, diberkati dan terus saling menjadi berkat dalam hidup sepanjang waktu. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami seminggu ini. Biarlah Tuhan terus memelihara kami, rumah tangga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, perjuangan anak-anak muda Tuhan. Dan juga secara khusus anak-anak kami yang akan memulai pendidikan di tahun ajaran yang baru besok secara serentak di kota Makassar ini. Kiranya
Tuhan, hadir selalu bagi anak-anak kami, menuntun mereka, menolong kami sebagai orang tua di dalam membimbing, mengarahkan, membekali mereka dengan hal-hal yang terbaik. Kami percaya juga setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, segenap usaha jemaat-Mu yang akan kami kerjakan seminggu ini, kami sangat berharap Tuhan hadir di mana, kapan saja, dan di dalam pekerjaan usaha apa saja yang kami lakukan. Biarlah lewat itu berkat-Mu selalu ada, dan semuanya akan kami terima dengan syukur ya Tuhan. Kami percaya yang bersuka cita oleh karena berbagai macam hal, biarlah di dalam Tuhan mereka terus hidup terberkati. Dan kami pun terus mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Kami percaya juga anak-anak muda yang sedang berjuang untuk masa depan, Tuhan tak akan pernah membiarkan mereka berjalan sendirian. Ada Tuhan yang hadir menuntun, memberikan keberhasilan bagi mereka di waktu yang tepat. Kami berdoa secara khusus buat seluruh anggota jemaat-Mu yang sakit, ada begitu sangat-sangat banyak. Kami percaya Tuhan mengasihi, menyayangi mereka. Tuhan tolong, jikalau Engkau mengizinkan kami meminta, sembuhkan, berikan yang terbaik bagi mereka. Yang berduka cita orang tua kekasih kami, Bapak Penatua Julius Tari, karena meninggalnya seorang adik kekasih di Palopo, Bapak Dr. Andos Ober. Semua keluarga kami doakan Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan mereka semua. Banyak pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Pergumulan di dalam keluarga, pergumulan kami sebagai orang tua yang terkadang merasa tidak mampu menjalani tanggung jawab. Kekhawatiran kami bagi anak-anak. Pergumulan karena persoalan ekonomi, pergumulan karena kegagalan-kegagalan dan realitas hidup yang penuh dengan penderitaan, realitas hidup yang penuh dengan kekecewaan. Tuhan, berikan kami ketabahan, keteguhan iman untuk terus berjalan teguh di dalam iman, menghadapinya bersama-Mu Tuhan. Dan terberkatilah setiap umat-Mu yang terus berserah kepada-Mu. Dan dalam kesempatan yang indah ini, kami juga berdoa secara khusus hamba-Mu Bapak Irjen Ferdi Sambo yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkau menyertai, memberkati, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan dapat menjalankan tugasnya kembali dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga buat kami seluruh Majelis Gereja, pendeta, penatua, dan diaken, pengurus OIG di tempat ini. Semangat kami tetap bergelora untuk terus melayani-Mu dengan sebaik mungkin. Dan Tuhan terus memberkati setiap hamba-Mu. Pelayanan kami pada hari ini, semuanya tanpa terkecuali, menjadi sebuah tanda bahwa kami rindu selalu melayani-Mu. Semoga Engkau yang dimuliakan dalam pelayanan kami ini. Dan diberkatilah semua orang yang selalu mau melayani-Mu dengan baik, penuh ketulusan hati.
Kami percaya ketika kami kembali, Tuhan pun menyertai kami. Berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati semua yang berkompeten untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara ini. Bapak Presiden dan semuanya, berkati mereka. Kami percaya keluarga kami, dimanapun Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi. Terima persembahan kami, wujud dan tanda dan bagian dari iman kami. Berkati buat pelayanan-Mu, tak terkecuali yang masih Tuhan titipkan kepada kami. Ini doa kami, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 17 Juli 2022. Yang pertama, pengakuan masuk Kristen, baptis dewasa, dan pengakuan kembali. Setelah melalui pastoral pada hari Minggu 24 Juli 2022 pukul 9.00 WITA, A. Bapak Fikri Tegar Aditama akan mengaku masuk Kristen dan dibaptis dewasa. Ibu Kesya Felicia Eka Putri Ramma akan mengaku kembali masuk Kristen. Mohon dukungan warga jemaat. Yang kedua, penyelesaian ruang serbaguna dan ruang SMGT. Segenap majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Rama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat atas terrealisasinya pengadaan AC lantai 2 dan lantai 3 sebanyak 11 unit. Sebagai berikut: kelompok 1 unit sudah lunas, kelompok 2 unit sudah lunas, kelompok 3 1 unit sudah lunas, kelompok 4 2 unit sudah lunas, kelompok 5 1 unit sudah lunas, kelompok 6 1 unit sudah lunas, kelompok 7 1 unit sudah lunas, kelompok 8 1 unit sudah lunas, kelompok 9 1 unit sudah lunas. Dan rampungnya pembagian pengadaan segel dan lantai 2 dan lantai 1 dan lantai 2 sebagai berikut. Dari kelompok 1 3.500.000 sudah lunas, kelompok 2 8.500.000 sudah lunas, kelompok 3 3 juta sudah lunas, kelompok 4 7.500.000 sudah lunas, kelompok 5 6.500.000 sudah lunas, kelompok 6 6.500.000 sudah lunas, kelompok 7 7.500.000 sudah lunas, kelompok 8 6.500.000 sudah lunas, kelompok 9 6.500.000 sudah lunas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang ketiga yaitu PKBGT Jemaat Rama. Ibadah rutin PKBGT Jemaat Rama akan diadakan di rumah keluarga Bapak Iwan Ampulembang, kelompok 2 di Jalan Penjernian nomor 46 pada hari Jumat 22 Juli 2022 pukul 19.00. Demikian penekanan Warta Jemaat. Kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah.
Sidang jemaat, pergilah dalam damai sejahtera, karena Tuhan telah merancang tujuan hidup umatnya, rancangan damai sejahtera. Arahkan hatimu, pikiranmu, seluruh hidupmu, pergumulanmu dan pengharapanmu hanya kepada Tuhan, dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masih tetap kita berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 183 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terhenti, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terhenti, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.